melakukan praktik coaching ya? Iya betul Bu Ibu. Fani? Iya betul. Oke, dalam menghadapi praktek coaching nanti, apa yang sudah Ibu siapkan? Iya, saya sudah menyiapkan beberapa skala penilaian ya, dan juga menyiapkan beberapa 3 kompetensi inti, defense, kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif atau menyimak, juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oke, saya hanya mengingatkan di sini jangan lupa untuk tidak bertanya mengapa, lalu juga jangan memberi solusi kepada Bu Fani nanti karena kita harus fokus pada permasalahan dan solusi sesuai dengan kompetensi yang Bu Fani punya. Ya siap Ibu, terima Ya, kasih. silakan selamat coaching. Terima kasih. Oke, Kas. Yuk. Ya, apa kabar Bu Fani? Kok dari kelas kelihatannya lemes begitu. Ada apa nih Bu Fan? Iya nih Bu Susi, saya sedikit ada permasalahan sih di kelas gitu. Oh ya Bu Susi, Bu Susi ada waktu nggak? Untuk hari ini kebetulan saya ada kosong ya, 10 atau 15 menit ke depan. Silahkan kalau ingin apa yang dibicarakan, permasalahan apa yang di Bu kelas. Susi, aku minta waktunya ya buat Ya, diskusi nih gitu. Jadi gini Bu Susi, di kelas itu saya ada permasalahan anak ini nggak mau atau kurang partisipasinya dalam presentasi gitu. Jadi mereka kebanyakan diem atau malu di kelas saat ada presentasi tiba gitu. Ya. Nah itu yang membuat saya bingung Bu Susi, saya harus gimana ya? Jadi ada anak yang tidak aktif ya, presentasi di kelas nggak mau gitu ya. Terus apa nih apa namanya yang ingin diharapkan lah dari obrolan kita ini? Harapannya sih setelah kita ngobrol nanti saya bisa nemu solusi ya Bu untuk permasalahan tersebut gitu, supaya saya bisa membantu anak-anak itu menjadi lebih aktif dan berani gitu ketika nanti maju ke depan. Oke, untuk permasalahan yang sudah terjadi di kelas ya, apa sih yang sudah Ibu Fani lakukan di kelas itu? Yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama saya menanyakan dulu sih kepada mereka kepada anak-anak gitu, mereka tanya ya anak-anak siapa yang maju ke depan gitu, tapi ternyata setelah saya tanya seperti itu mereka malah banyakan diem aja di tempat duduknya. Kemudian saya coba dengan memanggil sesuai dengan nomor aksen gitu ya Bu. Saya panggil sesuai nomor aksen itu. Ada sih Bu yang maju, tapi ketika maju ngobrolnya kecil suaranya kayak bisik-bisik. Terus kalau ada juga yang nggak mau maju, akhirnya anak-anak yang lainnya ayo maju gitu. Akhirnya jadinya berisik, nggak kondusif. Jadi rame ya? Iya betul. Dari kondisi seperti itu yang tadi Pak Fani ceritakan, kalau dari 1 sampai 10 ada skala berapa itu kondisi di kelas Bu Fani? 5 kayaknya sih. 5 ya. Dan Ibu ingin dari kondisi skala 5 itu Ibu ingin tingkatkan ke berapa? Ke 8. 8 ya, luar biasa. Butuh hal-hal yang luar biasa juga ya. Nah, apa nih untuk bisa mencapai ke 8 itu apa yang Bu Fani rencanakan? Rencananya sih Bu untuk kedepannya saya akan mencoba dengan membagi kelompok gitu ya. Membagi kelompok. Kelompoknya teman tapi secara besar dulu. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 8 orang. Kemudian nanti di kelompok tersebut juga saya bagi-bagi peran ya, supaya mereka akan merasakan bergantian gitu presentasi juga tiap kelompok tersebut. Nah, dalam minggu pertama Bu, minggu keduanya saya perkecil lagi kelompoknya, jumlah anggotanya menjadi 4 orang. Minggu depannya lagi saya kecilkan lagi menjadi 2 orang, dan minggu depan lagi mungkin saya akan coba untuk sendiri-sendiri. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk memberikan 10 pertanyaan yang akan mereka dapatkan bagi mereka yang datang pertama. Jadi saya akan buat pertanyaan gitu Bu, digulung di kertas kecil, kemudian saya masukkan ke dalam gelas. Nah, untuk 10 orang siswa atau murid yang datang lebih awal, mereka akan bisa ambil soal tersebut. Nah, setelah mereka ambil soal tersebut, ketika nanti bertanya, pembelajaran dimulai, itu akan saya tanyakan
saya tanyakan. Iya Bu, jadi nanti saya juga siapkan 10 pertanyaan. Jadi 10 pertanyaan itu nanti akan diambil oleh 10 anak yang datang paling pagi. Nah, bagi mereka yang mendapatkan pertanyaan, nanti saat pembelajaran dimulai, sebelumnya itu saya akan membahas 10 soal tersebut. Jadi nanti yang dapat pertanyaan maju ke depan, membacakan pertanyaannya, kemudian mereka menunjuk temannya siapa yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang ditunjuk itu untuk menjawab, dia maju juga ke depan. Jadi dengan begitu kan ada langsung 2 orang siswa atau murid yang maju ke depan. Nah, dengan itu juga membantu mereka berlatih untuk berbicara di depan teman-temannya gitu sih Bu. Oke, baik Bu Fani, dari rencana tadi yang sudah Ibu ungkapkan tadi ya, bagaimana jangka waktunya Bu untuk merealisasikan rencana tersebut? Oke, jangka waktu yang saya butuhkan sih kalau yang di awal saya akan coba dulu seminggu Bu untuk pembagian kelompok tadi ya. Kalau untuk pertanyaan di awal ini 10 nomor, 10 soal, itu akan saya coba setiap harinya gitu. Saya akan mulai Senin depan rencananya teknik atau rencana tersebut saya terapkan. Oke, terus dari segi Ibu nih ya sebagai guru gitu kan tadi sudah membuat beberapa rencana ya. Nah, bagaimana nih menurut Ibu tuh agar anak-anak itu bisa lebih berani tampil presentasi di depan kelas ya, apa yang seperti Ibu harapkan gitu ya dari rencana tersebut? Maaf, bisa diulang? Ya, dari Ibu pertanyaan tadi ya, dari segi yang Ibu sudah ungkapkan gitu ya sebagai guru. Jadi bagaimana menurut Ibu gitu agar anak-anak itu bisa lebih tampil berani? Tadi kan sudah dikelompok-kelompokkan ya oleh Bu Fani. Nanti pada ujung jadi kelompok besar, jadi kelompok kecil gitu ya oleh Bu Fani tadi. Nah, sehingga dia endingnya itu kan nanti dia bisa tampil sendiri ya. Nah, itu Ibu sebagai guru itu bagaimana bisa membuat anak itu bisa lebih berani gitu Pak, tampil percaya diri untuk menyampaikan presentasi? Ya, saya membagikan ini sebuah peran-peran di kelompok itu gitu. Jadi nanti ada yang maju presentasi, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menulis gitu. Nah, di situ memang mereka akan secara bergantian. Dengan begitu juga kan ketika mereka mendapatkan giliran presentasi, mereka akan awalnya mungkin karena tanggung jawab itu tugasnya gitu. Tapi dengan begitu harapan saya ya mereka akan menjadi terbiasa gitu. Oke, terus apakah rencana tersebut bisa Ibu konsisten melaksanakan apa Ibu lakukan gitu secara konsisten? Bisa. Bisa ya. Iya, luar biasa Bu Fani, rencana-rencana ya untuk bisa anak-anak bisa lebih tampil percaya diri maju presentasi ya. Kemudian siapa saja nih ya untuk bisa siapa saja atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan ya, fasilitas apa saja yang dibutuhkan atau butuh dukungan dari siapa saja untuk bisa mewujudkan rencana Ibu tersebut? Saya membutuhkan bantuan orang tua sih Bu. Nanti saya akan komunikasikan kepada orang tua tentang rencana saya gitu kan, rencana baik yang akan saya lakukan. Kemudian nanti harapannya orang tua dapat menguatkan di rumah. Terus saya membutuhkan fasilitas seperti proyektor dan mic gitu saat mereka presentasi di depan teman-temannya. Oke, iya, baik, selesai ya Bu Fani. Kemudian dari diskusi kita tadi ya, dari Ibu menceritakan itu apa nih yang Ibu sudah dapatkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Bu Susi, dari tadi kita diskusi saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Yang pertama, saya bisa membuat kelompok pembelajaran. Terus yang kedua, saya memberikan 10 soal di awal gitu kepada mereka yang datang lebih pagi. Dengan begitu saya bisa membantu mereka menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk maju ke depan melakukan presentasi. Iya, bagaimana Ibu perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lebih lega, lebih calm, saya bisa menemukan solusi masalah. Oke, luar biasa Bu Fani ya. Memang sebagai guru kita memang harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa meningkatkan
kemampuan siswa-siswi kita yang luar biasa. Oke, Bu Fani, terima kasih ya diskusi kita hari ini ya. Saya banyak juga nih belajar dari Bu Fani ya, bagaimana tentang cara-cara meningkatkan keberanian murid ya. Kita tunggu kabar baiknya ya Bu Fani. Saya tunggu kabar baiknya untuk Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat ya. Semoga berjalan lancar ya Bu dan berhasil. Selamat siang Bu Fani. Alhamdulillah proses coaching antara Bu Susi dan Bu Fani sudah berjalan dengan lancar ya. Sejauh yang saya amati tadi, Bu Susi sudah melakukan 3 kompetensi inti coaching ya, dengan kesadaran penuh, dengan mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Fani. Lalu Bu Fani sendiri juga sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Lalu sekarang yang saya tanyakan sebagai seorang coach, Bu Susi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, menambah wawasan ya, menggali potensi dari seorang guru yang luar biasa. Saya banyak belajar, menambah wawasan juga sih Bu. Alhamdulillah senang, happy. Alhamdulillah happy ya. Lalu sebagai coach, bagaimana nih perasaan Bu Fani? Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang karena dari coaching ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya, dan karena coaching ini juga saya jadi bisa lebih berpikir lebih luas. Alhamdulillah happy ya. Alhamdulillah, semoga permasalahan Bu Fani segera teratasi dan kita semua mendapatkan pengalaman baru, pembelajaran baru bagaimana menjadi seorang guru. Amin. Terima kasih Bu Susi, Bu Fani, selamat siang. Ya. Selamat siang Bu Kamel. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Bu, rencananya kita hari ini mau ada coaching ya? Iya, dengan Bu Susi sih rencananya hari ini. Oke, beliau bisa kan ya jadi hari ini ya? Ya, beliau bisa hari ini. Oke. Bu Kamel, apa aja sih yang udah Ibu siapkan untuk melakukan coaching ini? Saya sudah menyiapkan 3 kompetensi inti, kesadaran penuh, terus mendengarkan dengan rasa. Yang terakhir saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk Ibu Susi. Oke, udah bagus banget ya Bu ya. Saya hanya mengingatkan Ibu nanti kalau bisa hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kata mengapa, dan upayakan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah menggali potensi yang Bu Susi nanti miliki gitu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Action. Selamat pagi Bu Susi. Pagi, Bu Kamel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kita hari ini janjian melaksanakan coaching kan ya? Iya betul Ibu. Oke. Jadi gimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini sih masih galau ya, masih gelisah. Soalnya saya tuh masih mengalami kegiatan belajar mengajar tuh yang nggak nyaman banget Bu gitu. Aduh, kenapa tuh nggak nyaman? Ini karena saya kebetulan di kelas 4 ini menemukan 3 siswa yang tidak bisa membaca. Oh, seperti itu. Iya. Ibu tidak nyaman karena masih ada siswa Ibu yang Belum bisa baca. belum bisa membaca. Bahkan Oke. huruf aja masih diraba-raba gitu. Oh, sama belum dia. masih menambah huruf. Luar biasa. Oke. Lalu apa harapan Ibu setelah sesi coaching di kelas yang ini nih? Saya sih ingin ya, pertama saya ingin kegiatan belajar mengajar itu menjadi nyaman ya, menjadi efektif juga. Terus juga saya bisa membantu ketiga anak ini untuk bisa lancar membaca gitu. Saya ingin sekali membantu ya. Lalu setelah mendengar cerita Ibu tadi nih, saya ingin bertanya, apakah sudah ada usaha-usaha yang Bu Susi lakukan di kelas untuk mengatasi hal tersebut sebelumnya? Sudah Ibu, kebetulan saya itu ya selama ini saya memberikan kegiatan belajar mengajar itu 2 metode yang berbeda gitu. Untuk 3 anak ini yang belum bisa baca dan 27 siswa lainnya yang sudah bisa mengikuti tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan di kelas 4 gitu ya. Jadi saya melakukan perbedaan cara mengajar gitu Bu. Seperti itu ya. Lalu dari usaha-usaha yang Bu Susi sebutkan tadi,
apakah sudah ada perkembangan? Apakah yang Ibu lakukan tadi itu sudah efektif diterapkan di kelas itu? Ya begini Bu, jadi apa yang sudah saya lakukan ya, ternyata saya tuh kan mengajar dua, maksudnya ketika kegiatan belajar dimulai itu, ketiga anak ini tuh saya berikan materi khusus gitu ya. Jadi dia misalnya saya beri contoh tulisan untuk dia menghafal huruf dengan tulisannya, dia nulis berulang-ulang dalam satu halaman buku gitu ya. Terus juga 27 siswa yang lainnya itu saya berikan pembelajaran yang klasikal. Tapi sepertinya saya menemukan tidak efektif untuk tiga anak ini gitu, untuk tiga siswa yang belum bisa baca ini gitu. Jadi sepertinya ya hambatannya kayaknya masih sedikit sekali perubahannya gitu. Seperti itu, belum ada banyak perubahan ya. Betul. Lalu selanjutnya dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah upaya-upaya yang ingin Ibu lakukan dan belum Bu Susi lakukan yang ingin Ibu lakukan secara konsisten ke depannya? Ya, jadi dari permasalahan tersebut saya tuh ingin gini loh Bu, jadi kan seperti kurang efektif ya gitu di kelas itu kan. Saya khawatir ke-27 anak ini berpikir kok Ibu fokusnya sama yang 3 doang gitu ya, atau misalnya terus juga yang pokoknya seperti itulah, jadi kayak seperti ada saya takut khawatirnya saya nggak adil gitu memberikan pembelajaran di perbedaan itu. Jadi saya tuh berpikir begini, saya punya rencana itu ingin ketiga anak ini saya berikan jam tambahan belajar gitu. Jadi setelah pulang sekolah itu saya berikan lagi pendalaman materi khusus untuk bacanya gitu, seperti itu Bu. Khusus untuk 3 anak ini saja ya. Ya. Oke. Lalu setelah Ibu melakukan usaha-usaha yang Ibu lakukan tadi, ya, apa indikator keberhasilan menurut Ibu? Saya indikatornya sih saya ingin ya ketiga anak ini yang tadinya masih meraba ya mengenal huruf gitu, dia bisa pertama menghafal huruf, terus juga dia membaca satu kata gitu ya, terus susun 2 kata sehingga dia bisa menyusun satu kalimat. Itu sudah luar biasa menurut saya Ibu gitu. Itu indikator keberhasilan menurut Iya. Ibu ya. Lalu adakah pihak-pihak yang ingin Ibu hubungi yang bisa membantu Ibu untuk berkomitmen terhadap rencana yang ingin Ibu lakukan tadi? Iya, pastinya pertama saya ingin minta izin ya dengan kepala sekolah gitu ya untuk melakukan pendalaman materi di luar jam belajar gitu. Terus yang kedua juga saya minta kerjasama untuk orang tuanya gitu ya. Pertama untuk mengantarkan kembali anaknya kan setelah pulang sekolah, jadi anak tersebut bisa balik lagi ke sekolah gitu. Terus juga minta kerjasamanya gitu ya untuk orang tua agar bisa dilatih lagi di rumah gitu. Jadi kita bekerja sama lah gitu. Terus juga saya melibatkan juga guru-guru mapel yang lain. Saya konfirmasi agar ketiga anak tersebut ketika jam belajarnya mereka itu diperlakukan khusus gitu, tidak mengikuti secara klasikal seperti yang lain, seperti itu Bu. Baik, dari diskusi kita hari ini, apa solusi yang akhirnya nih Bu Susi dapatkan? Solusinya saya bisa lebih mantap ya Bu melangkahkan rencana saya ya untuk bisa memberikan pendalaman materi gitu ya. Kalau tadi saya masih ragu-ragu gitu kan, karena nanti saya bisa menjadi hambatan buat setelah anak pulang kan biasanya kita mengerjakan administrasi atau apa. Jadi dengan kita melakukan diskusi ini, alhamdulillah Bu saya happy gitu ya, saya bisa lebih mantep nih gitu, jadi bisa menguatkan diri saya lagi untuk melaksanakan rencana saya Bu gitu. Alhamdulillah ya Bu Susi ya. Alhamdulillah. Semoga dengan sesi coaching kita pada siang hari ini permasalahan-permasalahan di kelas Bu Susi bisa terselesaikan, pembelajaran bisa berjalan lebih efektif, dan Bu Susi juga makin bisa meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru di kelas. Iya, Ditunggu Bu. kabar baiknya ya Bu Susi Iya, ya. terima kasih Bu. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang. Oke, alhamdulillah ya praktek coaching kita hari ini berjalan dengan baik ya. Dari yang sudah saya amati tadi gitu kan, penjabaran masalah yang dihadapi oleh Bu Susi sangat jelas gitu. Dan semua Bu Susi juga sudah menjabarkan rencana-rencana untuk kedepannya bagaimana. Bu Kamel juga sudah membantu
untuk Bu Susi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Susi hadapi sendiri, tentunya dengan menggali potensi yang Bu Susi miliki gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, saya mau tanya perasaan Koci dulu deh. Koci, gimana nih Oke. perasaannya ketika praktek coaching tadi berlangsung? Perasaan saya alhamdulillah senang ya Bu. Tadinya memang saya nggak pede atau saya nggak yakin nih kalau saya merencanakan aksi ini nih akan gimana keberhasilannya gitu. Tapi tadi setelah diskusi alhamdulillah jadi bisa menguatkan saya untuk bisa oh ya udah teruskan gitu rencana saya seperti itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Susi. Untuk coach sendiri gimana nih perasaannya? Enggak, akhirnya ternyata saya bisa loh membantu teman saya Bu Susi untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu. Iya. Selamat siang Bu Fani. Siang Bu Susi. Hari ini ada jadwal coaching ya Iya, dengan Bu betul. Kamel. Betul Bu Susi, betul. Bagaimana perasaannya nih? Deg-degan, bingung juga sih. Apa yang udah Ibu persiapkan untuk menjadi coach? Saya sudah mempersiapkan diri secara baik untuk bisa mendengarkan Bu Kamel nanti. Terus saya juga bisa berperan aktif dalam mendengarkan. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka nih untuk Bu Kamel. Oke, luar biasa ya. Saya hanya mengingatkan ya, jangan ada pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan praktek coaching. Ya, silakan Bu Fani. Semoga lancar ya prosesnya. Amin, terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Bu Fani, selamat siang. Lagi ngapain Bu? Lagi kira-kira aja nih, lagi galau saya Bu Fani. Kenapa tuh Bu kok bisa galau? Ada masalah sih di kelas saya yang belum bisa saya atasi. Oke, kira-kira kalau boleh saya tahu apa sih permasalahannya Bu? Jadi gini, di kelas saya itu ada gap yang lumayan tinggi antara anak dengan kecerdasan yang cukup dengan anak yang kurang kecerdasannya seperti itu. Jadi yang terjadi di kelas itu biasanya ketika saya memberikan soal kepada anak-anak semuanya ya, ketika saya memberikan soal, anak-anak yang dengan kecerdasan yang tinggi ini dia sudah selesai. Sehingga yang dia lakukan, yang mereka lakukan adalah mengganggu teman-temannya yang belum selesai. Itu membuat kelas jadi kurang kondusif rupanya. Oh gitu, oke. Kalau gitu dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa sih yang mau Bu kami harapkan gitu? Nah, saya sih berharap setelah saya ngobrol dengan Bu Fani, saya bisa menemukan ide-ide baru, solusi-solusi atas permasalahan di kelas saya itu. Amin, semoga ya Bu. Ya, Bu. Untuk selanjutnya saya mau tanya Bu, apa sih yang udah Ibu lakukan di kelas gitu, untuk permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Baik, jadi selama ini yang sudah saya lakukan di kelas itu, jadi saya itu kan ada anak yang sudah selesai duluan nih Bu, ya kan, yang dengan kecerdasan tinggi tadi. Nah, dia itu saya kasih soal tambahan lagi Bu Fani. Saya kasih soal lagi dengan harapan saya itu, wah, biar anak-anak ini paling tidak mereka tidak mengganggu yang belum selesai seperti itu. Lalu selain itu juga saya membentuk kelompok yang sesuai dengan kecerdasan. Jadi anak yang pintar saya kelompokkan dengan anak-anak yang cerdas juga, sedangkan anak yang kurang cerdas saya kelompokkan sendiri juga seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan tersebut masih ada nggak sih Bu kekurangan yang Ibu hadapi? Nah, ternyata setelah yang saya lihat selama ini, setelah yang saya analisis selama ini, lebih ke ada kekurangannya karena saya belum menanamkan kesadaran sosial kepada anak-anak saya. Jadi mereka masih suka membuli, kepeduliannya kurang terhadap anak-anak yang kecerdasannya kurang tadi. Jadi memang ada beberapa hal yang ingin saya lakukan sih rencananya pada anak-anak ini. Apa tuh Bu kira-kira rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Nah, untuk rencana kedepannya, saya mengusahakan dulu nih menumbuhkan kompetensi sosial mereka dulu agar tidak membuli anak-anak yang kurang cerdas, agar mereka juga mau membantu belajar bersama dengan anak-anak yang kurang cerdas tersebut ya. Jadi kan saling berkolaborasi, tidak hanya saya yang bekerja di kelas itu. Selain itu juga saya ingin membentuk kelompok yang heterogen anggotanya. Tadinya kan saya membentuk kelompok yang homogen, anggotanya sama, yang kecerdasannya sama, gitu kan. Nah,
Nah, yang ingin saya lakukan ini adalah membentuk kelompok yang heterogen dengan kecerdasan yang berbeda. Yang saya harapkan sih di sini, jadi nanti akan terjadi tutor sebaya. Jadi anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi tadi, nanti mereka akan membantu anak-anak kelompok mereka yang dengan kecerdasan kurang tadi. Ya, karena sudah baik sekali rencana yang Ibu Kamil jelaskan kepada saya gitu kan. Selanjutnya Bu Kamil kira-kira ada nggak sih sesuatu bantuan orang atau fasilitas sekolah mungkin yang dapat Ibu gunakan gitu untuk membantu menerapkan rencana tersebut? Kalau untuk mengatasi permasalahan ini, rencana saya sih saya akan melibatkan tiga pihak ya. Jadi yang pertama saya akan menghubungi orang tua karena saya selalu ada pemberitahuan terhadap orang tua, ada kelompok yang akan saya ubah anggotanya seperti itu ya. Pertama adalah itu, yang kedua saya akan minta izin terhadap kepala sekolah, akan melakukan rencana aksi tersebut di kelas. Lalu yang ketiga, pihak yang ketiga adalah rekan sejawat. Jadi saya tetap membutuhkan kritik dan saran rekan sejawat kan yang di satu sekolah dengan saya. Oke, Bu Kamil, sudah baik sekali gitu menjabarkan dari rencana yang akan Ibu lakukan gitu kan. Nah, dari diskusi kita kali ini, solusi apa sih yang udah Ibu dapatkan untuk permasalahan yang Ibu hadapi? Solusi yang saya dapatkan yang pertama adalah saya ingin menumbuhkan kompetensi kesadaran sosial anak dulu ya, Bu Fani pertama. Lalu yang kedua saya ingin membentuk kelompok yang heterogen. Lalu yang ketiga saya ingin menumbuhkan adanya tutor sebaya di kelas. Oke, Bu Kamil, alhamdulillah ya, solusinya akhirnya terpecahkan gitu kan dari tadi Bu Kamil. Iya, dari tadi saya galau, iya, alhamdulillah juga setelah mengobrol dengan Bu Fani, saya jadi bisa menumbuhkan ide-ide baru apa sih yang akan saya lakukan di kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, semoga nanti rencananya terlaksana dengan baik. Amin, amin. Luar biasa ya, praktek coaching tadi saya sudah amati ya, keren. Saya ingin mengulas sedikit ya dari tadi kunci itu sebenarnya permasalahannya apa yang tadi diungkapkan itu. Jadi adanya gap antara siswa yang cerdas dan siswa yang kurang cerdas. Jadi adanya gap yang cerdas dan tidak cerdas sehingga kedua anak ini jadi saling mengejek gitu ya, mungkin ya, saling merasa kurang kondusif jadi di kelas ya. Terus apa yang digali dari seorang coach pada coach dengan permasalahan tersebut? Iya, tadi saya nanya apa aja yang udah Bu Kamil lakukan gitu, terus apakah masih ada hambatan-hambatannya gitu kan. Lalu rencana tindak lanjut Bu Kamil bagaimana, apa saja yang dibutuhkan Bu Kamil gitu dalam menerapkan rencana tersebut gitu, sehingga Bu Kamil sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang Bu Kamil hadapi sendiri. Iya. Bagaimana perasaan Bu Kamil tadi? Solusinya gitu setelah melakukan diskusi ini? Perasaan Bu Kamil sendiri apa? Saya senang ya. Karena saya merasa akhirnya nih saya menemukan solusi ya. Jadi rencana aksi saya ke depannya tuh apa yang ingin saya lakukan di kelas saya untuk mengatasi permasalahan saya tersebut. Oke, perasaan coach sendiri gimana nih? Perasaan coach sendiri tadi awalnya deg-degan ya, apakah bisa membantu teman gitu menyelesaikan permasalahannya, tapi alhamdulillah setelah dilakukan coaching ini saya berhasil bisa membantu Bu Kamil menemukan solusi dari permasalahannya dan tentunya menggali potensi yang Bu Kamil miliki sendiri. Iya, luar biasa sekali ya. Dari coach dan coach sudah sama-sama kita menemukan suatu solusi dari permasalahan yang sudah diungkapkan atau yang terjadi di sekolah, di kelasnya Bu Kamil ya. Luar biasa, semoga diskusi ini bisa menambah kita semua ya, menambah wawasan kita ya sebagai tenaga kependidikan ya, sebagai guru, sebagai pendidik ya, bisa meningkatkan lagi kemampuan kita dalam menghadapi berbagai masalah di kelas ya. Oke, demikian ya praktek coaching kita hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah terlihat happy ya hari ini ya. Oke, kita tunggu kabar baiknya ya dari coach juga. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama,